Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan tentu ada nikmat yang sangat agung yang tidak semua manusia dapat merasakannya, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa tampil menjadi hamba-hambanya yang istiqomah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia sempurna, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita saksikan akhir-akhir ini bencana musibah datang ke kita punya negeri. Dari mulai banjir, longsor, kemudian yang terakhir Gunung Semeru erupsi. Maka kita harus bermuhasabah, kita harus berintrospeksi, di mana tentu wajib kita yakini selaku orang yang beriman bahwa musibah itu hakikatnya apapun bentuknya musibah itu semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran tegas Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Apapun bentuk musibah itu semua berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun penyebab datangnya musibah pun wajib kita imani selaku orang-orang yang beriman. Yang pertama, bahwa musibah atau bencana itu memang sudah Allah tetapkan, yaitu di Lauh Mahfud sebelum Allah menciptakan bumi. Ya tentunya sebelum Allah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan apa-apa yang berkaitan dengan musibah yang menimpa kepada alam, begitu pula kepada individu kita selaku umat manusia. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi musibah yang menimpa kepada alam semesta, khususnya bumi, begitu pula ke individu, ke kita semua nih masing-masing. Apakah bentuknya sakit misalnya dan lain-lain, itu semua sudah Allah catat di Lauh Mahfud dan wajib kita imani. Nah, kalau musibah berkaitan dengan apa yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfud, ini tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan. Ini semua iradatullah, berarti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan ada penyebab lain datangnya bencana. Jadi ada yang Allah catat di Lauh Mahfud, ada juga bencana itu jadid, datangnya itu baru, tidak tercatat di Lauh Mahfud. Tapi ketika penyebab itu ada, Allah datangkan bencana. Kalau dalam ilmu tauhid, Allah punya sifat wajib, mustahil, jaiz. Jaiz itu fi'lu mumkinin au tarkuh. Jadi Allah bisa mengerjakan dan Allah bisa meninggalkan. Jadi artinya ada sesuatu yang tidak dicatat di Lauh Mahfud, lalu kemudian Allah bisa hadirkan, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala penyebab yang kedua datangnya bencana itu apa? Karena ulah tangan kita, ulah perbuatan kita. Nah, bicara masalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu terbagi dua. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Yang hakiki itu betul-betul kita gunakan tangan kita ini untuk merusak alam. Kalau dalam Al-Quran Allah jelaskan, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi dan lautan, itu semua bima kasabat aidinas, ulah tangan manusia.
Dia gali tanah seenak-enaknya, dia tebang pohon seenak-enaknya dengan keserakahan. Lalu yang kemudian datanglah hujan besar berhari-hari, yang kemudian datangnya longsor, banjir dan seterusnya. Itu bima kasabat aydin nas. Itu hakiki, tangan hakiki. Nah, yang kedua, yang kemudian menjadi urutan yang ketiga yang wajib kita yakini, bahwasannya datangnya musibah bencana yang Allah timpakan kepada bumi ini, kepada alam semesta ini, itu diakibatkan karena perbuatan tangan yang majaz. Apa wujudnya? Kedoliman. Apa wujudnya? Kemaksiatan. Orang menenggak minuman keras nggak nebang pohon. Orang pakai narkoba nggak sampai dia menggunduli hutan. Misalnya orang melacur berzina nggak sampai dia merusak alam. Tapi sesungguhnya dia telah mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran tegas Allah berfirman, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Wa ma kunna, dan tidak sekali-kali kami, kata Allah, muhlikil qura, akan menghancurkan suatu negeri, maksudnya mendatangkan musibah, illa, kecuali wa ahluha zalimun, penduduknya itu sudah marak sekali perbuatan dolim. Nah, perbuatan dolim juga terbagi dua. Ada dolim yang sifatnya insani, dia melakukan kedoliman. Ada yang sifat kedolimannya itu ilahi. Allah perintahkan kita beriman, bertakwa, kita melanggar. Allah katakan jangan bermaksiat, kita bermaksiat. Maka terjadilah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika musibah itu datang, lalu kemudian menimpa kepada orang-orang yang beriman, maka kita nggak usah berkecil hati. Itu tandanya Allah cinta kepada orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah apapun bentuknya. Dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji orang-orang yang beriman, kata Allah, dengan rasa takut, dengan kelaparan, kemudian dengan hilangnya harta, kemudian hilangnya nyawa, kemudian gagal panen. Itu adalah ujian dari Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Maka Allah tegaskan melalui nabinya yang mulia, nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang yang beriman mendapatkan musibah, apa kata Nabi? Apa kata Allah kepada Nabi? Wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira. Yang namanya ujian buat orang beriman itu rahmat. Maka tinggal sabar aja. Itu rahmat dari Allah bagi orang-orang yang beriman mendapatkan musibah bencana apapun, ibadallah. Lalu kemudian yang kedua, bagi mereka-mereka yang ghafil, bagi mereka-mereka yang lalai, bagi mereka-mereka yang mungkin masih banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa di dalam dirinya, ketika Allah timpakan bencana musibah kepada mereka, itu pun masih dalam kategori cinta Allah kepada mereka. Dengan catatan dia beriman kepada Allah, cuman tergelincir dalam kemaksiatan, lalai dalam kewajiban, dapat musibah, itu tambih. Dia sedang ditegur, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia introspeksi, agar dia sadar diri. Kategorinya masih rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun mereka yang tidak beriman kepada Allah, gak bisa dua kategori ini diberikan kepada mereka. Yang tidak beriman kepada Allah, ketika mendapatkan musibah bencana apapun bentuknya, kalau di dunia baru perskot, baru DP dia, mendapatkan siksa dari Allah. Tentu nanti di akhirat lebih dahsyat siksa yang akan mereka rasakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian bagaimana caranya kita bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak murka khususnya kepada negeri yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, banyak pondok pesantren, majelis zikir, majelis taklim, banyak ulama. Yang pertama, agar kita mendapatkan rahmat barokah dari Allah, Allah yang informasikan di dalam Al-Quran.
Yang pertama kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sering kita dengar ayat ini, saudara. Cuman kadang-kadang kita nih bandel, nggak mau melakukan, mengamalkan. Syaratnya dua kalau pengen dapat berkah dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dua. Beriman, percaya kepada Allah. Wattaqau itu implementasi dari keimanan. Ketika Allah perintahkan sholat, sholat. Ketika Allah perintahkan puasa, puasa. Ketika Allah larang bermaksiat, jauhi. Itu iman takwa namanya. Kalau ini dilakukan oleh penduduk negeri, Allah berjanji, dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janjinya. La fatahna alaihim. Pasti kami akan buka untuk mereka barokat, berbagai macam keberkahan. Minas sama, baik dari langit yang Allah turunkan berkah, wal ard, maupun yang ada di perut bumi berkah semuanya. Cuman yang jadi masalah, rakyatnya sekuat tenaga iman takwa, terkadang pejabatnya maksiat. Rakyatnya sekuat tenaga beribadah kepada Allah, pejabatnya korupsi. Umat sekuat tenaga menjauhi kemaksiatan, justru pejabatnya yang mengizinkan tempat-tempat maksiat. Harusnya dua sisi, baik umat maupun pejabatnya yang memegang kekuasaan di suatu negeri, saudara, sinkron. Mereka harus tegakkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana agar kita tidak disegerakan oleh Allah, didatangkan musibah dan bencana? Jangan tinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang mulia. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya. Kalau bahasa kitanya, demi Allah. Sampai Nabi berkosam, Nabi bersumpah. Tanpa bersumpah pun kita yakin Nabi itu siddiq, jujur. Percaya kita kepada Nabi tanpa sumpah. Tapi Nabi awali hadis ini dengan sumpah. Artinya ini sesuatu yang sangat serius. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Wahai umatku, jangan kau tinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan ini bukan tugas ulama saja, saudara. Tugas semua orang-orang yang beriman. Tinggal di mana kemampuan kita. Andai kata kita bukan seorang ulama, minimal diri kita mencegah diri dari segala bentuk kemunkaran. Itu yang dimaksud dengan apa? Biqolbi. Ketika kau lihat kemunkaran, maka robahlah dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati. Maksudnya tuh hati ini nggak mau bermaksiat kepada Allah. Lalu kalau bagi mereka para ulama, para penceramah, para mubalik, wajib saudara mengingatkan kepada umat. Makanya terkadang acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara Muharram bukan dijadikan ajang nasihat untuk umat. Terkadang oknum-oknum ustadz justru dijadikan bodor, lelucon yang gak ada manfaat, yang akhirnya lalai itu umat. Dihibur, bukan ditandir, bukan diingatkan. Dimana kita punya Nabi tugasnya kan dua, selain beliau itu menyampaikan syariat, beliau pun mubasyiron wa nadhirun. Beliau menyampaikan kalau kita amal solehnya bagus, maka nanti dapat surga. Tapi ketika kau tidak baik, kau masuk neraka. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kata Nabi, ketika kau tidak mau lakukan amar ma'ruf nahi munkar, masa bodoh dengan kemunkaran, kemaksiatan. Apa kata Nabi? La yushikanallahu ayyab'asa alaikum iqaban minhu. Ketika amar ma'ruf nahi munkar kalian abaikan, maka Allah segera menurunkan iqab, bentuk nahi munkarnya Allah. Jadi kita udah nggak mau nahi munkar nih, Allah yang nahi munkar. Nah kalau Allah yang sudah nahi munkar, malaikat yang dikerahkan, saudara. Dan ketika bencana itu datang, nggak pandang bulu. Ada 8 semut di kaki kita, 1 semut yang gigit. Umumnya yang dimatiin bukan yang 1 itu, semuanya. Dosa apa tuh yang 7? Dalam surat Al-Anfal Allah jelaskan itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan bencana. Allah kasih tahu, takut akan bencana. Dan saya yakin semua kita takut kalau bencana datang.
Karena bencana kalau datang tidak menimpa kepada orang yang bermaksiat saja, yang baik pun akan terkena dampaknya. Dan bencana bisa datang pagi, sore, siang, malam. Allah bertanya, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri mampu menyelamatkan diri ketika aku datangkan bencana di malam hari, seperti yang terjadi di Majenang, Cilacap, jam 2 malam datangnya longsor, saudara. Sampai sekarang 8 orang belum ketemu. Lalu orang munafik dengan gagahnya mengatakan, terang saja kalau malam, kami sedang telat tidur, pasti kami nggak berdaya. Coba kalau siang, kami bisa lari, kami bisa evakuasi diri. Ditantang sama Allah ayat berikutnya, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah betul kalian mampu menyelamatkan diri ketika aku datangkan bencana di waktu duha? Wahum yal'abun, ketika mereka sedang beraktivitas. Aceh 2004 jam 8 pagi diangkat air laut setinggi 20 meter dengan kecepatan 400 km per jam, kurang lebih 300.000 nyawa melayang. Tidak ada yang maha kuat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, hadirin, bagaimana agar kita mendapat rahmat Allah? Terus kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita punya Nabi membaca Al-Quran, tibalah di satu ayat beliau baca, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ketika beliau tiba membaca ayat ini, beliau berhenti sejenak, lalu kemudian beliau ulang-ulang ratusan kali, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ratusan kali diulang-ulang. Pada saat beliau mengulang-ulang ratusan kali, tidak terasa tuh air mata beliau mengalir, menangis beliau. Beliau berhenti, kemudian beliau sebut nama umatnya, ummati, ummati, ummati. Saking cintanya Nabi kepada umatnya. Lalu kenapa Nabi berhenti baca ayat itu, kemudian diulang-ulang ratusan kali, Nabi menangis, kemudian sebut nama umatnya. Ternyata ayat yang beliau baca itu ungkapan Nabi Isa. Allah kasih tahu, ini dulu zaman Nabi Isa, Bani Israel bermaksiat, Allah mau timpain bencana ke Bani Israel. Nabi Isa seorang nabi yang ulul azmi, ngelihat umatnya bermaksiat nggak tega, mau dikasih adab sama Allah. Kemudian bermunajat, in tu'adzibhum, ya Allah, jikalau engkau ingin mengadab mereka, Bani Israel, atas kemaksiatan mereka, fa innahum ibaduk, mereka tuh makhlukmu, hambamu. Bahasa sederhananya terserah. Tapi apa yang diharapkan Nabi Isa untuk Bani Israel? Padahal udah maksiat ini. Wa in taghfir lahum. Tapi apabila engkau memaafkan mereka, wahai Allah, fa innaka antal azizul hakim. Allah dipuji sama Nabi Isa. Engkau maha zat yang maha menang dan maha bijaksana. Digarisbawahi oleh Nabi, atas dasar kemaksiatan Allah murka kepada Bani Israel. Nabi nggak mau perkara ini menimpa umatnya di kemudian hari, yang akhirnya mendapat jawaban dari Allah melalui malaikat Jibril. Busrolaka ya Muhammad, singkat aja ini, busrolaka ya Muhammad, kabar gembira untukmu ya Muhammad. Allah berfirman, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan bencana wa anta fihim, selama kau masih hidup, selama kau ada di tengah-tengah umatmu, Allah tidak akan turunkan bencana walaupun mereka bermaksiat kepada Allah. Dan dalam sejarah, ketika Nabi hidup, tidak ada bencana yang berarti, ibadallah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi senang? Enggak. Nabi bertanya ke malaikat Jibril, bagaimana sepeninggalanku nanti? Apa ada jaminan dari Allah ketika umatku sudah melampaui batas bermaksiat kepada Allah, Allah tidak murka seperti halnya Allah murka kepada umat-umat terdahulu? Ada yang diberikan banjir bandang, ada yang letuskan gunung seperti kaum Nabi Lut dan lain sebagainya. Singkatnya Allah kasih jawaban, maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan berikan bencana yang dahsyat kepada umatmu dengan catatan, kata Allah, wa hum yastaghfirun. Di tengah-tengah mereka masih banyak yang beristighfar kepada Allah. Jadi istighfar yang selalu kita panjatkan itu bukan hanya saja menghapus dosa kita di hadapan Allah, ternyata ada mengandung rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan saudara kita yang kena musibah, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
yang wafat diwafatkan dalam keadaan syahid, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah.